Lihat apa yang bisa dinegosiasikan Indonesia dan apakah itu memang perlu? Tadi Mbak Santi mengatakan kecepatan sekarang ini. Bagaimana Mbak ini? Setuju. Jadi kita kalau lihat ya, kita dengan Amerika Serikat, apapun yang dilakukan oleh Trump, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah perang tarif. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Trump itu merekonstruksi kembali ya kerjasama perdagangan dunia ini, karena dia semakin lama defisitnya semakin lebar. Nah, jadi dia harus memperbaiki ini. Nah, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, begitu Trump menang, saya bilang dia akan lanjutkan perang dagang ini, tapi beda dengan perang dagang 1.0. Dia 2.0-nya ini pasti dia ingin mendapatkan sesuatu. Tidak sekedar, waduh saya defisit nih, saya harus naikkan tarif. Enggak, itu enggak akan dia lakukan. Sekarang dia sudah dengan persiapan yang lebih matang. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Trump ini kan kalau dilihat bukan tarifnya, tarif dia besok bisa dia gagalkan. Batalkan maksudnya? Batalkan juga bisa. Nggak jadi deh dengan kamu karena sudah mendapatkan sesuatu. Jadi yang diharapkan itu adalah bukan tarif barrier, tapi non tarif barrier. Kalau spesifiknya konteks Indonesia bagaimana? Nah, jadi kalau dengan Indonesia ini kan jelas, Mas. Jadi kita kalau perdagangan dengan mereka itu kan kecil sekali, 2,2 dari GDP. Ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat Indonesia itu bukan negara eksportir seperti tadi Bu Santi sampaikan. Kita ini sebenarnya negara yang beda dengan Vietnam yang 82 GDP-nya itu adalah dari ekspor. Demikian juga Malaysia dan juga Thailand. Kita bukan, kita 30% aja. Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu pasti dia tidak akan bicara tarif. Pasti yang akan diincar dari Indonesia itu adalah non tarifnya, sektor-sektor tertentu. Dan jelas kalau kita lihat apa dokumen dari Amerika Serikat ya tentang Indonesia itu kan fokus banget, Mas. Apa itu, Mbak? Satu, jangan ada hambatan-hambatan untuk sektor ICT, komputer, ya, internet dan sebagainya, clear banget. Terus kemudian tidak boleh ada hambatan untuk lisensi termasuk halal. Tidak mau ada Indonesia itu membatasi tentang belanja pemerintah. Jadi harus dibebaskan dari manapun, nggak ada beli barang Indonesia, cinta produk Indonesia nggak boleh. Termasuk TKDN itu ya, tingkat kandungan dalam negeri itu. TKDN itu yang ada termasuk di ICT. Nah, jadi untuk pertanian juga dia tidak boleh ada batasan, karena itu akan dilihat kesesuaian dengan masyarakat Indonesia, dengan market Indonesia. Menurut mereka itu adalah hambatan. Artinya bagi Amerika Serikat terhadap Indonesia, karena perdagangan kita, ekspor kita dengan mereka itu hanya kecil, maka dia sudah akan mengincar sektor-sektor mana yang dia akan masukin. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tim Indonesia, negosiator itu berangkat ke sana, bekalnya apa, Mas? Terhadap sektor-sektor yang tadi sudah mereka jelas sekali Amerika mau mengambil apa dari Indonesia. Terus kita mau bilang apa? Kalau ngomong ICT, oke, saya kasih. Wah, kita defisit nih dengan Indonesia. Oke, perdagangan kita defisit. Tapi kalau jasa dimasukkan, kita yang defisit. Nah, itu kan kita harus punya homework-nya, kita kerjakan dulu sehingga jangan tangan kosong ke sana. Sejauh ini Mbak Yanti kalau kita dengar ya, katanya akan meningkatkan impor dari Amerika, kemudian juga akan berinvestasi di Amerika. Saya tidak paham juga investasi apa di sana begitu, dan kemudian